Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eva Fajari Panti Eskom MSI PhD selaku dosen pengampu pembelajaran. Baik, di sini kami yang beranggotakan 3 orang, saya Ranidia Pratiwi dan Bapak Dery Feryadi beserta Bapak Novanta Ramses Negara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester, di mana latar belakang di sini kami memilih topik multiplex intelligence question atau IQ intelligent question, EQ emotional question, adversity question, spiritual question, dan kreativitas question. Dipilih karena perkembangan zaman menuntut peserta didik untuk memiliki kecerdasan yang tidak hanya bersifat akademik atau IQ saja, tetapi juga emosional, spiritual, sosial, adaptif, dan kreatif. Dalam kehidupan nyata, keberhasilan seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola emosi atau EQ, ketangguhan menghadapi kesulitan IQ, kedalaman spiritual SQ, dan kemampuan berpikir kreatif atau kreativitas question. Melalui pembelajaran berbasis modul di sini, peserta didik dapat belajar secara interaktif, mengakses materi multimedia, dan berdiskusi secara daring, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep kecerdasan majemuk tersebut. Adapun alasan pemilihan topik di mana relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, mendukung perkembangan karakter dan soft skill, mendorong perkembangan aktif melalui platform digital, selaras dengan kurikulum merdeka atau deep learning yang menekankan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dery Feryadi. Baik, saya akan melanjutkan bagian yang kedua, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian perbedaan antara IQ, EQ, AQ, SQ, dan CQ. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk penerapan kelima kecerdasan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi perkembangan masing-masing jenis kecerdasan. Yang keempat, mampu merefleksikan kecerdasan dominan yang dimiliki diri sendiri. Yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan sikap positif, tangguh, empatik, dan kreatif dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah alur dan aktivitas pembelajaran yang kami rancang di platform Moodle atau LMS, Learning Management System. Dengan durasi 2 kali pertemuan, 2 kali 45 menit, dengan alur kegiatan ada 3 tahapan, yaitu pendahuluan dengan aktivitas apersepsi dan orientasi. Dengan kegiatan guru memberikan pengantar tentang pentingnya berbagai jenis kecerdasan melalui video singkat. Nah, fitur yang kami sajikan di Moodle adalah forum dan video. Kemudian di kegiatan inti ada 3 aktivitas. Yang pertama, eksplorasi konsep. Siswa mempelajari materi interaktif tentang EQ, AQ, SQ, CQ dalam bentuk e-modul atau flipbook, dan menjawab kuis secara singkat. Fitur di Moodle-nya yang kami sajikan adalah book dan kuis. Kemudian diskusi kelompok. Di kegiatan inti, siswa berdiskusi secara daring untuk memberikan contoh penerapan tiap kecerdasan. Fitur di modul yang kami sajikan adalah forum diskusi. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Siswa menuliskan pengalaman pribadi terkait kecerdasan dominan yang mereka miliki. Nah, fitur yang kami sajikan di Moodle tersebut adalah assignment. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Itu evaluasi dan umpan balik. Nah, guru di sini memberikan feedback dan menyimpulkan pembelajaran. Jadi, fitur yang kami sajikan pada Moodle yaitu feedback activity. Nah, selanjutnya adalah yang keempat yang akan disampaikan oleh Pak Ramses. Silakan Pak Ramses. Baik, terima kasih Pak Dery. Yang keempat ini saya akan menyampaikan tentang tampilan Moodle. Nanti akan lebih detail sampai oleh Bu Rali di sesi terakhir.
tampilan model ini nanti kita akan melihatkan ada tangkapan layar yang isinya adalah mengenal tentang tampilan dashboard khusus, kemudian materi tentang IQ, AQ, SQ, dan CQ. Lalu yang ketiga adalah kuis atau forum diskusi, dan keempat adalah hasil tugas refleksi siswa. Nanti akan ada keterangan bahwa screen recording atau tangkapan layar itu menampilkan navigasi Moodle mulai dari login, kemudian buka materi flipbook interaktif, kemudian mengerjakan kuis tentang IQ, AQ, SQ, dan CQ, hingga melihat hasil refleksi siswa. Nah, yang kelima adalah refleksi kelompok. Kami sudah menyusun pertanyaan panduan untuk refleksi. Yang pertama adalah apa hal baru yang dipelajari dari materi IQ, AQ, SQ, dan CQ. Kedua adalah jenis kecerdasan apa yang paling menonjol dalam kelompok kami. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan kelima kecerdasan. Yang keempat, apa manfaat pembelajaran melalui Moodle dibandingkan metode konvensional. Nah, kami juga sudah menyusun contoh refleksi kelompok. Dari pembelajaran ini, kami menyadari bahwa kecerdasan seseorang tidak dapat diukur hanya dari nilai akademik. Misalnya, seseorang dengan IQ tinggi mampu tetap tenang dan menemukan solusi saat menghadapi kegagalan. Melalui Moodle, kami dapat belajar dengan mandiri dan berdiskusi secara interaktif. Kami juga belajar mengenali kelebihan masing-masing anggota kelompok kami. Berdasarkan kecerdasannya masing-masing menurut saya. Seperti empati, IQ, ketahuan IQ, dan kreativitas CQ. Pembelajaran itu membuat kami lebih reflektif dan sadar akan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Ibu Rani. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menampilkan modulnya. Nah, di mana di sini dalam modulnya ada rencana pelaksanaan layanan atau bimbingan klasikal, di mana ada topik, tema, aspek perkembangan, ada capaian layanan atau capaian pembelajaran, karena layanan ini berbasis layanan bimbingan dan konseling, jadi ada capaian layanan. Materi layanan tadi, materinya peran IQ, EQ, CQ, dan SQ dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran, di mana ada tahap awal, tahap proses, dan tahap penutup. Di mana tahap awal di sini sebagai guru, kita menyapa peserta didik dengan kalimat yang membuat semangat. Adapun proses ice breaking atau game yang sederhana, kemudian menyampaikan tentang tujuan khusus yang akan dicapai. Kemudian sebagai guru kita juga menjelaskan langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. Kemudian memberikan penjelasan tentang topik yang akan disampaikan tentang materi IQ, SQ, CQ, dan EQ. Kemudian menanyakan kesiapan peserta didik dalam kegiatan untuk memulai ke tahap inti. Adapun tahap inti dan tahap prosesnya di mana membentuk 4 kelompok yang anggotanya secara heterogen, secara campur, kemudian guru menyajikan materi layanan tersebut, memberikan tugas kelompok yang dikerjakan oleh masing-masing anggota peserta didik, kemudian dipresentasikan dan diberikan kuis. Kemudian peserta didik yang sudah mengerti mampu menjelaskan kepada anggota lainnya sampai semua anggota kelompok itu memahami dan mengerti. Peserta didik menjelaskan kuis tanpa mendapatkan bantuan. Adapun tahap akhir atau penutup, di mana peserta didik secara acak diberikan kesempatan menyimpulkan hasil kegiatan, merefleksikan kegiatan dengan mengungkapkan kesan dan pesan dari kegiatan klasikal yang dilakukan secara lisan, memberikan ulasan secara garis besar mengenai topik yang dibahas dan menyebutkan kegiatan mendatang. Peserta didik yang terakhir bersyukur dan berdoa serta mengakhiri kegiatan dengan mengucapkan salam. Nah, di modul ini ada beberapa lampiran yang kelompok kami sampaikan, di mana ada PowerPoint-nya, kemudian ada rencana pelaksanaan layanan, kemudian ada video pembelajaran yang kami tautkan link YouTube di sini yang kemudian peserta didik bisa melihat kapanpun. Kemudian ada lembar kerja peserta didik atau LKPD bimbingan dan konseling, di mana LKPD di sini dia lembar kerja hasil atau kuis gitu ya. Kemudian yang terakhir ada angket evaluasi, di mana hasil layanan telah terjadinya bimbingan klasikal pada hari ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
dalam materi EQ, SQ, CQ, EQ, dan SQ dalam pembelajaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti